Setiap hari Senin itu Mbak, dari tahun 2022 itu kita ada namanya forum ngerakor inflasi dari Kemendagri. Jadi setiap Senin Antara yang pemegang kebijakan di pemerintah pusat, saya yang ada di provinsi melaksanakan, dan yang di kabupaten mengimplementasikan apa kebijakan tersebut, menjadi konsentrasi bersama. Tahun 2024 ini inflasi kita itu enggak masuk 10 besar lagi, mungkin malah 20 ke bawah. Teras Kepatihan hari ini ngomongin inflasi. Kalau Anda saya tanya inflasi bisa mendefinisikan? Waduh, mendefinisikan. Paling yang kita ingat adalah kalau mau hari raya tiba-tiba harganya naik-naik gitu ya. Atau uang kita yang dulu bisa buat beli segudang ternyata cuma bisa sekeranjang gitu mungkin ya. Tapi inilah yang mau kita bicarain supaya lebih jelas, supaya kita tahu, dan ketika kita tahu barangkali kita juga bisa memberikan apa ya, kontribusi mungkin, atau ya semakin kita banyak tahu mungkin akan semakin banyak yang kita bisa lakukan. Nah, nggak hanya inflasi tapi juga bagaimana pengendaliannya khususnya di DIY. Nah, saya Marta Sasongko di Teras Kepatihan hari ini bersama dengan narasumber saya. Yang pertama ini istimewa sekali karena mendatangkan beliau ini butuh effort. Jadi akhirnya beliau mau nggak mau hadir untuk bicara walaupun tidak suka membicarakan inflasi. Anggota Komisi B DPRD DIY, saya panggilnya Mas karena masih muda. Jauh masih muda sekali gitu ya. Di Dewan juga masih muda sekali gitu. Jadi Mas Reda. Mas Reda. Selamat malam Mbak Marta. Kenapa males gitu ngomong inflasi, Mas? Masalahnya topiknya kalau dikonsumsi publik itu terlalu apa ya? Berat Jadi itu? enggak gini. Jadi seperti melihat bandeng, ikan bandeng di pasar. Ikan Gimana? bandeng di pasar. Mbak Marta kalau lihat ikan bandeng di pasar, itu kan Mbak Marta udah bisa bayangin nih. Ikan bandeng tuh rasanya kayak apa? Diolahnya bagaimana, kan cuman digoreng. Nah, jadi inflasi itu adalah topik ya seperti itu sebetulnya, hal yang sudah di bayangan kita, bagaimana penanggulangannya, bagaimana bufferingnya seperti apa untuk budgeting yang ada di pemerintahan daerah. Jadi seperti itu. Cuman prakteknya aja yang tidak sesuai dengan apa yang diarahkan aja. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya harus Inflasi lebih itu? ke prakteknya dan dilakukannya. Saya pikir kesimpulannya karena seperti ikan bandeng yang sudah tahu rasanya, Nah, kita pulang aja gitu, nggak usah ngomongin inflasi gitu, ya kan Mas. seperti itu toh. Lalu saya bayangin kan tergantung perut kita, Mas. Kalau lapar ya enak banget, kalau nggak lapar Iya, ya. tapi kan penyajiannya itu-itu aja. Nah, seperti inflasi itu sebetulnya penyajiannya ya hanya itu-itu saja. Oke. Kalau gitu saya nanti mau cek ke narasumber berikutnya yang punya gawe nih. Kalau bicara inflasi ini ada komisinya ya. ada apa OPD-nya. Nah, itu adalah Biro Administrasi Perekonomian dan SDA serta DIY. Ini saya agak khawatir gitu loh, karena yang datang itu Mas Dahana. Mas Dahana ini bilangnya juga aku ini ngomong inflasi itu gitu. Tapi kita perlu tahu ya, Mas. Oke, Mbak. Kenapa perlu tahu, Mas? Kata Pak Reda, Mas Reda kan koyo bandeng. Kenapa kita mesti tahu lagi? Ya Mbak, inflasi itu kan sangat dinamis nih Mbak. Kita tahu dalam 2 tahun ini dari 2022-2023 itu menjadi momok Mbak, terutama bagi Indonesia, DIY juga. Jadi setiap hari Senin itu Mbak, dari tahun 2022 itu kita ada namanya forum ngerakor inflasi dari Kemendagri. Jadi setiap Senin itu Setiap momok Senin. buat Pemda itu karena ada Jadi, rapat inflasi gitu. Yang mimpin langsung Pak Menteri, Pak Tito, itu manggil. Yang Semua inflasinya tinggi itu dipanggil, terutama yang 10 besar. Dahana gitu. Bukan. DIY no, Pak. Sepuluh Jadi, besarnya. iya. Dia pernah masuk. 2022 sampai 2023 itu 5 sampai 10 besar terus, Mbak. Wah, baru terpanggil terus. Iya, ya Oke. itu kan istilahnya kurang bagus. Tapi ya bersyukurlah kita di akhir 2023 itu bisa menutup inflasi itu dengan cukup bagus. Jadi nilai kita itu sudah
masuk dalam rentang yang ditargetkan oleh pemerintah. Oh, 3,17 di oke. 2023. Nanti Oke, kalau nanti. seluk-beluk inflasi itu gimana ngitungnya indikatornya? Di samping saya nanti lebih jago. Di sini nggak ngitung, Nggak. ngitungnya di sana, dampaknya di sini, Betul. di tengah. Tapi ngomong-ngomong besok setiap Senin ajak Mas Reda, biar tahu kalau inflasi itu nggak seperti Bandeng aja gitu. Kalau dipanggil Pak Menteri itu kayak apa? Yang disampaikan Mas Dahana tadi betul, yang ini kayaknya judulnya adalah semua data ada di sini, maka nanti Iya. bagaimana cara menghitung inflasi. Kepala BPS DIY Ibu Insinyur Herum Fajarwati MM. Bu Herum, Nggih. aman terkendali Bu, DIY Bu kalau tahun ini Bu, kata Dahana. Alhamdulillah. Iya. Tapi emang gimana sih Bu inflasi? Saya kalau tanya ke Mas Reda kan nggak dijawab lagi Bu. Ngitung inflasi itu gimana Bu? Orang taunya Iya. atau mungkin benar juga apa yang disampaikan Mas Dana. Masyarakat itu nggak terlalu peduli sama inflasi, yang mungkin Betul. ngitungnya gimana, tapi dampaknya yang mungkin mereka rasakan gitu ya. Nah baru kemudian nanti mengadu ke Mas Ya, Reda gitu ya. Iya. Inflasi itu sendiri seperti apa dan bagaimana itu buat kita Bu Iya. dampaknya? Memang istilah inflasi itu ya yang membuat masyarakat itu iki opo gitu, atau ini apa sih gitu. Apalagi kalau udah bicara indikator atau indeks, masyarakat itu ya udah agak susah menelannya. Jadi sebetulnya inflasi itu sederhana sih. Kalau kita dulu beli emas itu harga 400.000, hari ini 1 juta, kan terjadi kenaikan. Itulah terjadi inflasi sebetulnya. Jadi ada kenaikan harga barang-barang yang memang dikonsumsi masyarakat, sama tidak hanya barang tapi jasa juga. Misalnya tarif dokter itu kan naik juga. Kalau dulu berapa sekali periksa, sekarang berapa. Jadi kenaikan yang terus-menerus secara umum itu yang menyebabkan inflasi. Sehingga kalau dulu itu ada iklan motor mungkin ya zaman dulu. Jadi motor itu hanya berapa ratus ribu udah bisa dapat motor. Kalau dulu misalnya 1,8 juta, sekarang 18 juta motor. Nah itulah akibat adanya inflasi. Nah kenapa inflasi menjadi tadi seperti momok atau menjadi membuat para kepala daerah itu harap-harap cemas gitu ya setiap hari Senin. Karena kan dengan adanya isu pangan dunia, Indonesia kan juga terbuka ya secara ekonomi. Jadi kalau dunia dari sisi pangan itu terancam, bagaimana dengan Indonesia? Karena Indonesia penduduknya banyak. Nah kalau pangannya nanti terganggu, harga-harganya naik, sementara Indonesia juga sedang giat-giatnya menurunkan kemiskinan. Jangan sampai yang sudah diturunkan nanti gara-gara harga-harga naik, kemiskinan menjadi naik lagi. Begitu. Jadi inflasi itu ya sederhananya adanya kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, secara umum mengakibatkan nilai mata uang itu menjadi tidak seberharga dulu. Jadi kalau dulu beli emas 1 gram cukup dengan 400.000, sekarang dengan 1,2 juta. Jadi seperti ilustrasi tadi saya di awal ya, dulu Iya. pegang duit 100.000 mungkin dapat belanjaan berapa, sekarang Ya, mungkin betul, nggak iya. seberapa gitu ya. Dan itu Iya. ibu-ibu yang paling ngerasa, Mas Reda makanya nggak merasa karena ibu yang biasanya langsung terasa Belanja. duitnya belanja gitu loh, nggak ada. Nah itu cara ngitungnya gimana Bu? Contohnya tadi kan sekian tahun yang lalu harga motor 1,8 juta, sekarang 18 juta minimal gitu. Itu Iya. cara ngitungnya gimana sih Bu? Waduh, ini kalau cara ngitungnya terpaksa ya saya agak-agak Ada ini kuliah. rumit-rumitnya dikit ya gitu ya. Tapi intinya tadi kan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi pemerintah. Kita itu kan hidup setiap hari itu mengkonsumsi apakah barang-barang kebutuhan pokok berupa pangan, berupa non pangan, termasuk jasa-jasa. Ada yang lagi sekolah, biaya sekolah, yang sakit, tarif rumah sakit atau periksa dokter itu jasa. Cukur rambut itu jasa. Jadi semua barang yang dikonsumsi itulah yang dipantau oleh BPS. Nantinya untuk menghitung inflasi secara umum. Tetapi juga enggak semua barang karena dibatasi barang yang secara persentase itu masuk komponen atau kelompok yang untuk menghitung inflasi.
singkat cerita dari surveinya BPS sudah merekam barang apa saja yang digunakan untuk menghitung. Jadi kurang lebih ada 400 jenis barang dan jasa yang setiap bulan kami harus pantau harganya sehingga nanti bisa menghitung inflasi bulanan. Kemudian yang inflasi bulan ini kalau dibandingkan harga bulan yang lalu menjadi inflasi tahunan. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Kenaikan harganya berapa? Kemudian dibandingkan dengan kenaikan harga bulan sebelumnya nanti akan kelihatan inflasi bulanan. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya ada inflasi tahunan. Nah itu tadi yang setiap hari Senin itu dipantau provinsi mana atau kabupaten kota mana yang angkanya itu mengkhawatirkan dalam tanda petik. Nah itu biasanya dipanggil ke Jakarta untuk ya ada action lebih lanjut lah intinya begitu ya. Jadi ini kalau pengen jalan-jalan itu mending inflasinya dibesarin gitu ya. Dapat panggilan dari Pak Menteri. Tapi saya pernah dengar Pak Gup itu menyampaikan ada bulan-bulan tertentu gitu yang memang akan terjadi inflasi secara alamiah, bukan alamiah tapi memang circle gitu ya. Seasonal Ya. gitu ya. Emang gitu Mas? Iya, betul Mbak Mata. Jadi kalau di DIY ini ada siklusnya ya. Kalau lihat dari tren datanya BPS itu secara garis besar itu setiap mau Misalnya, BKN, Idul Fitri, terus menjelang Nataru, kemudian liburan sekolah, lalu di awal tahun itu biasanya trennya agak naik ya Bu. Kalau saya Awal tahun. ya, Iya, setahu pengaruh saya seperti liburan itu. Nataru Ya. itu. Iya. Ya, biasanya itu ketika konsumsi kita meningkat, biasanya inflasi kita juga ikut Langsung. meningkat. Ya. Jadi kalau dilihat dari trennya itu dalam beberapa tahun terakhir itu sih dari HBKN, liburan anak sekolah jadi kenaikan itu, lalu penerimaan siswa baru itu, lalu Nataru. Biasanya seperti itu. Jadi kan kayak sudah apal itu loh, apalan itu ya. ya apal dan gak apal Mbak. Kadang ada. Jadi Apalnya? Selain seasonal itu inflasi juga kadang ada yang struktural tiba-tiba itu Mbak. Kayak kemarin di tahun lalu itu kan ada kita siklus kekeringan panjang ya, El Nino itu. Nah itu kan Gagal panen. ya betul, membuat siklusnya kan agak berubah juga. Yang mungkin diprediksi naiknya itu di bulan inflasinya misalnya di bulan menjelang Idul Fitri itu tahun ini itu tahun lalu Mei. itu di Mei ya. Itu menjadi lebih maju. Karena kekeringan terus akhirnya kekurangan pasokan dari beras. Nah itu trennya jadi berbeda sedikit. Dan jadi lebih Kira-kira panjang berarti. Karena kan menjelang hari raya sudah akan inflasi, ini sebelum hari raya sudah inflasi gitu. Iya. Jadi lebih panjang. Harganya naik sih. Kalau inflasinya kebetulan kemarin sedikit malah menurun ya Bu dari pas Idul Fitri itu. Jadi malah tren di Idul Fitri yang tahun ini itu tercatat malah yang biasanya ketika harga pokok naik itu malah ada yang turun Mbak. Nah seperti itu. Jadi ya memang kalau dibilang trennya pasti sama juga enggak. Kalau enggak sama juga enggak juga. Jadi ya itu tadi ada yang seasonal dan struktural yang mungkin kadang-kadang bisa membedakan di trennya itu. Kayak gitu Mbak Mata. Dan kalau nggak salah juga ada komoditi-komoditi penyumbang inflasi ya Bu yang cukup dominan ya Bu yang sering Iya. dibicarakan beberapa komoditi kayak cabe dan sebagainya. Itu Iya. gimana tuh Bu? Komoditi apa yang rentan terhadap perubahan dan tadi kenaikan harga dan seterusnya Ya, yang tadi menyumbangkan saya inflasi? sekaligus nyambung yang dari Mas Dahana tadi ya. Kenapa yang lebaran tahun 2024 ini berbeda polanya dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu pas lebaran tinggi inflasinya. Tapi justru lebaran tahun ini nggak setinggi tahun lalu. Oh, Karena lebih rendah. memang lebaran tahun ini tuh sudah mulai ada panen gitu ya. Sehingga harga beras yang tadinya tinggi sekali. Jadi dari 2023 sampai dengan Maret Februari 2024 itu kan tinggi sekali sampai menjadi isu nasional. Nah, ketika lebaran itu kan sekitar bulan Mei sudah mulai panen. Sehingga harga beras yang nyambung sekaligus beras itu bobotnya tinggi. Bobot tinggi itu kenapa? Karena kalau kita itu pengeluaran 1 bulan untuk belanja beras itu rupiahnya lebih banyak dibandingkan yang kita lain. belanja garam misalnya kan, kita belanja gula.
Sehingga pokok ya, Bu? bobot, iya, ketika bobot yang tinggi itu terjadi kenaikan atau penurunan, ya sangat berpengaruh terhadap inflasi atau deflasi. Jadi misalnya kalau di DIY itu selain beras itu bensin itu bobotnya tinggi. Kenapa? Setiap orang keluar rumah bensin sekarang. Karena ya ada fasilitas umum, tetapi lebih banyak masyarakat DIY itu yang punya kendaraan sendiri, entah motor, entah mobil, sehingga keluar rumah bensin. Sehingga mungkin Bapak Ibu juga bisa mereka-reka atau menghitung-hitung di rumahnya itu pengeluaran bensin sebulan berapa. Tinggian mana dengan beras? Karena memang bobotnya jadi lebih tinggi bensin sekarang ini dibandingkan beras. Kemudian untuk sewa rumah atau kontrak rumah itu juga termasuk tinggi. Kemudian untuk listrik dan sebagainya itu juga karena memang tarifnya juga naik. Sementara nggak terhindarkan lagi kita mengkonsumsi listrik entah untuk masak, entah untuk pendingin, entah untuk penerangan gitu ya. Jadi semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat tuh cenderung bobotnya tinggi. Artinya tiap daerah bisa macam beda-beda Betul. pencetus inflasinya, Bu. Betul. Penyebab. Penyebabnya beda-beda sehingga di situ TPID yang berfungsi untuk mengendalikan itu harus mengenal betul tadi polanya seperti Mas Dana tadi. Oh kalau di Y karena daerah wisata biasanya pas peak season liburan itu memang inflasinya tinggi. Di sisi lain misalnya hotelnya juga huniannya tinggi. Nah, sebaliknya kalau pola itu akibat panen, saat panen, nah sekarang bulan Mei kemarin DIY terjadi deflasi. Itu diutamakan karena penurunan harga beras. Di samping transportasi. DIY ini transportasi tinggi, terutama angkutan udara. Kalau lagi liburan, angkutan udara itu tarifnya naik sehingga menyebabkan inflasi. Kereta api juga begitu. Jadi yang dikonsumsi masyarakat di DIY yang terbanyak itulah yang menjadi perhatian. Kalau itu bergejolak di bulan itulah biasanya pasti terjadi perubahan inflasinya atau deflasinya. Oke, Mas Reda ini biasa banget iki wis ngerti biasanya. Polanya kayak gitu piye. Polanya sudah ada toh Mas. Pemda sendiri sudah memetakan gitu. Tapi mungkin apa ya dari Komisi B khususnya iki kok belum tertangani dengan baik atau bagaimana sebaiknya lebih efisien, efektif untuk menangani inflasi kita? Sebetulnya sudah maksimal untuk menangani inflasi yang ada di DIY itu karena kita sudah terintegrasi dari beberapa pihak. Kita yang ada di legislatif kan tinggal budgeting apa kebutuhan DIY untuk menahan inflasi ini. Banyak program-program yang dilakukan oleh DIY itu. Pak Gubernur selalu bilang pasar murah, terus ada di kita itu dengan dana keistimewaan masih ada namanya padat karya keistimewaan itu yang notabene itu untuk mensuplai para rakyat kecil, menstimulasi dengan dana keistimewaan disuruh kerja, dia digaji dengan data keistimewaan untuk membangun suatu infrastruktur. Nah, itu untuk pendapatan orang-orang yang tidak bekerja, memberikan pendapatan tambahan, dan itu juga satu komitmen dari dari pemerintah DIY untuk mengendalikan inflasi tersebut. Ketika di musim Nataru atau di musim Lebaran pasti di situ ada padat karya, di situ pasti ada pasar murah, bekerja sama dengan dinas koperasi, ya itu satu bentuk untuk menjaga kestabilan harga yang ada di DIY. Tapi yang harus perlu digarisbawahi sebetulnya inflasi itu menjadi konsentrasi pemerintah pusat, konsentrasi bersama, bukan hanya daerah. Daerah itu hanya tapi konsen betul itu ada di pemerintahan pusat terkait. Kenapa Mas? Justru yang pemerintah pusat yang lebih? Karena yang mempunyai kebijakan untuk menekan itu pemerintah pusat.
saya yang ada di provinsi, malah kabupaten punya sedikit. Kabupaten itu malah bisa membuat kebijakan untuk mengatur roda perekonomian yang ada di kabupaten. Tetapi ketika saya berbicara di provinsi, saya mau menekan kebijakan yang mana nih? Saya hanya menstimulasi memberikan program dari provinsi untuk hanya menstabilkan harga-harga, mungkin harga bahan pokok, harga jasa dan lain-lain. Tetapi ketika pemerintah pusat itu menekan, memberikan kebijakan yang itu roda perekonomiannya hanya diputar di Indonesia, di pemerintahan kita, saya yakin roda perekonomian kita ini akan stabil. Ketika beras mahal, ya toh, pemerintah pusat harus menekan, jangan Jadi programnya nasional bukan iya, di daerah. jangan ojo terus impor kan, seperti itu. Jangan terus impor besar-besaran kan, impor besar-besaran juga harus, itu juga satu bentuk untuk menstabilkan Betul. hal tersebut. Seperti kemarin mungkin Mas Dahana nggak di demo pelaku telur ayam, Mas. Telur ayam, Nah, saya ini ayam. saya yang ada di lapangan, saya di demo karena apa? Harga jagung sangat Tinggi. tinggi sekali. Dan itu kan yuk saya bayangin, oh iki inflasi iki kan gitu. Baru Oh, berasa. ya, oh ini inflasi ini. Oh, ternyata itu gimana ya, harus menjadi kerjasama bersama antara yang pemegang kebijakan di pemerintah pusat, saya yang ada di provinsi melaksanakan, dan yang di kabupaten mengimplementasikan apa kebijakan tersebut, menjadi konsentrasi bersama. Seperti yang saya rasakan sekarang, Bu. Saya ini bergerak di bidang ekspor. Dulu kontainer itu hanya $3.000, sekarang $9.000 gara-gara apa? Perang. 3 kali Kalau lipat ya. bicara Baru inflasi, kontainer aja iya, ya. kalau bicara inflasi lebih apa ya? Lebih gawat ini hanya di Indonesianya ini, di pemerintahan pusatnya ini, yang kalau di Kulon Progo itu sebetulnya ada satu program bagus yang namanya Bela Beli Kulon Progo. Lah itu di negara-negara yang sudah maju, saya sering mengamati Korea Selatan. Mereka menggunakan produk lokal dalam negeri. Wah, itu sangat oke sekali. Dampaknya apa? Juga menekan inflasi karena tidak perlu barang dari luar. Perputaran roda perekonomian hanya di situ-situ saja. Ketika produsen makanan yang berplastik di Korea Selatan itu wajib membeli biji plastiknya juga dari produsen yang ada di Indonesia, di dalam negeri. Di Korea aja. Jadi muter. Contoh sampah itu dia muter. Jadi dari sampah keluarga dia dijual, disetorkan ke yang punya pengolahan sampah. Yang pengolahan sampah itu dibeli oleh produsen-produsen makanan, minuman dan lain-lain yang ada di situ. Jadi dia muter terus. Itu seperti itu. Itu salah satu contoh lah ketika kita akan menghadapi perekonomian global. Itu seperti Mas, itu. kan sering studi banding toh, Mas? Ini enggak dia. Sering studi banding kan? Kok pas aku tak pertanyaan? Lah kan ceritanya dari negara lain tadi sudah jelas. Sebenarnya gimana sih intervensinya ya, Mas? Maksudnya tadi kebijakan, Iya, ketika kebijakan itu harusnya intervensi. kebijakan nasional, tapi Iya. daerah tidak bisa melakukan. Atau piye, gimana caranya biar tadi seefektif di negara lain yang sudah terbukti untuk bisa mengendalikan inflasinya. Sementara kita kan tadi masih acak-adul gitu loh. Ya, Mas, Pak Mendagri, Pak Tito tadi kan setiap Senin dia koordinasi ya, Mas. Dia koordinasi ya. Setelah koordinasi kan dia harus memberikan satu Pak, action. Sebetulnya mudah lah seperti itu. Wis to kowe nandura dhewe didol dhewe. Jadi circle-nya di dalam iya, yang marak yang membikin beras itu mahal sebetulnya karena ada beras-beras yang lebih murah. Dan itu menimbulkan peluang baru gitu ya. Dengan Betul mudahnya sekali. gitu ya mendapat Iya. cuan dari situ ya. Oke. Dari Pemda DIY sendiri ini kan ya ini sebuah kenyataan realita, tapi
kita tidak bisa tolak ya Mas itu terjadi. Oh, enggak bisa. Masih Kita terjadi. hidup di pemerintahan. Makanya, padahal nggak pengen begitu juga, apalagi yang ngomong wakil rakyat gitu ya. Enggak. Terus ini kalau dari Pemda DIY kan sudah jelas nih petanya, bulannya apa, kemudian komoditi apa, sudah dipetakan semuanya Mas. Iya. Nah itu terus ada pola-pola yang memang sudah dilakukan sama kemudian ada bentuk program yang lain yang mungkin dicari yang lebih efektif gitu nggak sih Mas? Ada Mbak. Jadi dalam inflasi itu kan ada 4K ya Mbak. Pertama itu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, yang keempat komunikasi efektif. Jadi tim pengendalian inflasi daerah DIY itu dan bersama TPID kabupaten kota itu menyasar 4K-nya itu. Jadi contohnya untuk ketersediaan pasokan kita ada inovasi juga yang namanya agroelectrifying Mbak. Apa itu? Ya ini apa? Jadi kita menanam itu di lahan Rumah. pasir pantai. Oh. Di lahan pasir pantai. Jadi Jadi lahan tidur, lahan ini bikin produktif gitu. iya, di pasir pantai itu kan biasanya kalau ditanami kurang bagus ya. Tapi di daerah Bantul itu ternyata berhasil. Bahkan di situ ada teknologi smart digital irigasi kabut. Jadi sampai irigasinya itu nggak usah kita nyirami tiap hari, Mbak. Jadi udah Otomatis. di setel pakai Android. Iya. Itu nyiram sendiri. Jadi misalnya dengan sensor itu tanahnya itu kurang air nih, dia sensornya nyala nyiram. Terus terlalu panas siram lagi. Terus misalnya itu butuh pupuk apa ya? Nanti butuh pupuk NPK-nya itu bisa dipisah. Unsur N-nya, unsur P, unsur K-nya itu dari sensor itu. Jadi orang Bantul dari praktisinya petaninya itu bisa menemukan alat itu Mbak. Dan dari alat-alat itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Cabai di lahan di pantai itu yang misalnya tadinya per hektarnya produktivitasnya berapa sudah meningkat. Selain itu menekan biaya produksinya. Yang tadinya kalau irigasi itu nyiramnya itu pakai BBM solar. Itu sekali penyiraman tuh 800.000 lah menghabiskan solarnya. Kalau ini Dengan listrik itu cuma 15.000. Jadi hasil teknologi dari Bantul ini sudah diterapkan di lahan pantai. Jadi untuk produk horti, nggak cuma cabai ya, nanti ada bawang merah dan produk horti lainnya, kayak gitu Mbak. Jadi kemudian kalau dari sisi makanan tanaman pangan ya, itu dari padi, itu pemberian bibit dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan itu pasti rutin pembinaan ke petaninya. Jadi nggak cuman istilahnya ADAT itu enggak. Terus ada lagi dan itu juga yang unggul, maksudnya lebih produktif juga. betul. Oh, Terus oke. ada lagi teknologi yang kemarin disebutkan tuh contour cropping, Mbak. Contour cropping itu kalau di bahasa Indonesia kan itu kemarin dari DPKP itu nyebutnya teknologi sabuk gunung. Itu bisa meningkatkan produktivitas juga, Mbak. Ya, itu Kontur cropping ini Iya, kayak kontur. dipotong. ya gampangannya itu kayak terasering itu, Mbak. Terasering. Contour croppingnya Jadi, itu. apa itu? Tanaman Gunungnya? keras. Winginya loh, Mbak. Kemarin tanaman keras, tanaman medium. buah, tanaman seperti itu. Nah, Jadi itu disesuaikan dengan konturnya, Iya. tapi tetap aman. Terus terasering itu. lebih pasokannya produktif tanahnya. jadi lebih meningkat produksinya. Itu dari sisi pasokan. Untuk kesediaan harga, keterjangkauan harga, itu kita juga ada namanya pasar murah. Lalu operasi pasar, gerakan pangan murah, itu dikeroyok bareng-bareng. Ada dinas pertanian, ada dinas perindak, dinas koperasi itu dan SDI dan kabupaten kota, Mbak. Dan tercatat itu data yang masuk ke kami itu ada tahun ini 158 kali Pasar murah. pasar murah. Betul. Dan anggarannya pun sudah disetujui dari Pak Rida Dari- dan teman-temannya ini. Jangan Jadi, menghadap saya. melalui itu nggih, ada yang 1.000, 2.000, 3.000 itu potongan untuk Subsidi. biaya subsidi distribusinya itu. Jadi harga otomatis pasar murah itu pasti lebih murah dari harga pasaran. Seperti itu kan intervensi yang sudah berpuluh-puluh tahun kita dengar ya untuk ada Iya. pasar murah gitu. Sebenarnya seberapa efektifnya sih untuk menanggulangi inflasi pasar murahnya? Kalau pasar murah itu Mbak, jadi ibaratnya kalau semakin kuat kita melakukan pasar murah, itu efeknya juga akan semakin terlihat, Kuat itu berarti apa? Semakin semakin sering. sering, Jadi semakin banyak nggak? semakin banyak juga bisa. Oh, oke. Jadi istilahnya kan
pedagang itu menjual dengan harga misalnya katakanlah HET-nya di beras itu sekarang medium 12,5. Ada penjual menjual 13,5. Di pasar murah pasti lebih murah. Kalau dia semakin sering otomatis kan pembeli itu belinya ke pasar murah terus nih. Nah, nanti pedagang lama-lama kan stabil. Menurunkan harga. Contoh Pedagangnya ternyata ya kulaannya udah tinggi. maksudnya kan kita jual tuh harganya sesuai HET kan. HET-nya itu loh Mbak maksudnya. Itu contohnya lagi di pasar pantauan di DIY ini di Kota Jogja, terutama di Beringharjo. Terus yang terbaru di Pasar Sentul itu ada namanya Kios Goro Amarto Mbak. Kios Goro Amarto itu miliknya. Itu punya siapa sih? Itu kerjasamanya Kota Jogja dan DIY Mbak. Jadi Untuk produk-produknya itu disupport dari mitra juga dari Bulog, dari distributor dan jualnya pun sesuai HET, tidak ada kenaikan. Jadi kalau Udah nggak tahu tuh masyarakat ada kios itu dikirain ini kios coba-coba gitu itu loh. kan ya memang waktu lalu kan sosialisasinya belum gencar ya. Kalau sekarang kan sudah mulai banyak dan gelontoran produk-produk yang sesuai HET di Segoro Amarto itu kan sudah mulai sering dan jadi masyarakat itu sudah mulai beralih kalau di Segoro Amarto tuh harganya minimal tuh sesuai HET, tidak ada kenaikan gitu. Dan kemarin juga di Pasar Sentul itu belum lama kita launching namanya Merantasi, Mbak. Masyarakat lan pedagang tanggap inflasi. Apa itu maksudnya? Jadi istilahnya kan sosialisasi kalau selama ini kan ini forumnya seperti ini, Kalau Merantasi itu dengan pedagangnya langsung. Jadi Terus? Itu kemarin disampaikan oleh Pak PJ Wali Kota, Kepala BI dan juga Ibu Kepala Biro bahwa menyampaikan bahwa pedagang kalau memainkan harga itu dampaknya nggak cuma ke jenengan saja, ke konsumen, tapi ke semuanya, ke inflasi yang nanti dihitung oleh Bu Herum juga. Jadi pergerakan harga yang dilakukan oleh pedagang itu nanti akan berpengaruh ke banyak hal. Jadi nggak sembarangan menaikkan betul, harga gitu ya. Jadi kita sampaikan edukasi kepada pedagang itu terutama, kalau mau ambil margin itu yang wajar saja. Dan kalau ada harga sesuai HET ya jualah sesuai HET. Ya kira-kira begitulah Mbak garis besarnya. Saya membayangkan para pedagang ini dikatain jangan membuat menghitung marginnya terlalu tinggi itu. Margin ki opo gitu. Ya batilah itu. Iya. Soalnya kemarin saya mau ini kok bayamnya sekarang mahal-mahal gitu loh ya. Kembali ke lokal toh. Iya. Harus lokal lah. Tapi itu kalau di pasar Mas, kalau di kios-kios sayur nanti beda lagi harganya. Iya betul. Jadi harus diperluas lagi ya. Iya. Baik, ini menarik Bu Herum. Ini kan kalau kita lihat tadi program-program efektif untuk menurunkan inflasi sudah ada di Pemda. Tapi apakah juga ada program-program yang lain yang mungkin juga bisa belajar dari daerah yang lain yang itu ternyata mungkin belum pernah dilakukan di sini dan efektif bisa ditularkan Bu? Contohnya yang dari Mas Rida, terlalu jauh kalau ini mah di Korea. Kalau di daerah lain Bu di Indonesia Bu? Iya, kebetulan memang kalau BPS ini kan tugasnya yang merekam data ya. Kalau soal kebijakan memang ranahnya dari. Tapi pernah mungkin melihat dari data yang ada gitu ternyata Punya bisa menurunkan ide gitu signifikan itu apa gitu dicari. Itu ada nggak Bu? Iya, kalau sepanjang saya bertugas di DIY ini apa yang dilakukan di daerah lain juga sudah banyak dilakukan. Misalnya Hampir sama ya. Iya. Misalnya dalam hal ketersediaan ada kerjasama antar daerah ya, KAD. Karena begini Mbak Marta, untuk DIY ini kalau kita bicara ketersediaan bahan pangan misalnya, surplus itu dalam tanda petik, surplus itu pemahamannya produk sendiri dimakan penduduk asli DIY atau menghitung penduduk yang datang. Karena kalau lagi liburan, penduduk DIY itu bisa dua kali lipat. Nah, itu yang disampaikan oleh BPS sehingga tadi yang pola-pola tadi itu. Nah, dengan kita selalu rapat bersama, duduk bersama itu informasi-informasi seperti itu sudah dilakukan inovasi-inovasi, action-action tadi pasar murah dan sebagainya. Singkat cerita memang tahun 2024 ini inflasi kita itu enggak masuk 10 besar lagi, mungkin malah 20 ke bawah. Dan kita berada di angka nasional. Itu katakanlah agak jarang ya. DIY selama ini 2 tahun terakhir 2022, 2023 itu selalu di atas rata-rata nasional. Rata-rata tuh berapa sih Bu? 4, itu ya ENA. Iya.
kapan besaran inflasi saat itu sedang terjadi, posisi nasional berapa, DIY berapa. Misalnya untuk bulan Mei kemarin, baik yang tahunannya maupun dari tahun ke tahun, DIY itu jauh di bawah dibandingkan nasional, artinya cukup terkendali. Nah ini kan antara lain juga ada inovasi, ada kegiatan-kegiatan untuk mengendalikan yang itu sinergi juga dari berbagai institusi. Kalau dari sisi BPS kan memang sudah menggambarkan ini misalnya beras ini sekian bulan sudah mengalami kenaikan. Kemudian dari dinas sudah ada gambaran atau BMKG. Oh ini mulai bulan sekian curah hujan mulai turun. Jadi ada warning gitu ya. Iya, sehingga nanti sudah bisa diperkirakan 3 bulan berikutnya panen raya. Sehingga antisipasi sebelum panen raya itu apa, seperti kerjasama tadi ya, kalau skala nasionalnya kan mungkin dalam kondisi darurat impor gitu ya, karena adanya El Nino dan sebagainya. Jadi kalau ranah kebijakan mungkin lebih pas Mas Dana atau Mas Reda ya. Kalau kami kalau bicara tadi komoditas apa aja sih di DIY, kemudian perkembangan angkanya seperti apa gitu. Pernahkah terjadi deflasi? Nah itu kami yang merekam gitu. Itu kalau bicara inflasinya aman itu dianggap berapa sih Mas kalau di Mas Dana? Kalau aman itu Berapa persen? ini yang tahu tinggi rendahnya nanti koreksi ya Bu Herum ya. Oke, Kalau sekarang kan kita target nasional tuh 2,5 plus minus 1. 2,5. Jadi antara 1,5 sampai 3,5. Posisi DIY sekarang 2,28 ya Bu ya. Di Mei ya itu 2,28 itu berarti di bawah nasional yang sekarang 2,84. Kita peringkat 6 dari bawah Mbak sekarang. Kalau di 2022 2023 kan kita 10 besar, sekarang 6 dari bawah. 10 besar dari bawah. Nah, itu kalau target masuk angka masuk di range itu mungkin bisa dikatakan baik, Mbak. Jadi upayanya sudah terlihat dari cerminan angka yang tadi itu. Betul nggak Bu Herum? Angka yang bagus itu sesuai yang target? Ya, jadi untuk inflasi itu terlalu tinggi membahayakan. Jadi inflasi itu gambarannya kayak tekanan darah tinggi ya. Kalau terlalu tinggi itu membahayakan perekonomian karena daya beli masyarakat turun. Tanda-tandanya adalah daya beli turun. Daya Karena beli semua turun. mahal gitu Bu. Iya, kan Oke. ada apa semacam klaster ya. Kalau 30 ke atas itu inflasi itu dikatakan sedang, di atas 100 itu sangat berat misalnya, atau 30 sampai 100 itu berat gitu. Kalau 10 ke bawah itu ringan. Nah, sama dengan darah tinggi. Jadi kalau ketinggian nggak sehat. Terlalu rendah juga nggak sehat. Jadi moderat. Nah, moderat ini kita bisa mengacu tadi asumsi makronya yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 2,5 plus minus 1. Sehingga kalau kita di range itu dari sisi perekonomian masih menggeliat. Katakanlah investor itu masih semangat untuk memproduksi ya, karena masih mendapatkan margin itu padi atau laba gitu. Dan marketnya merespon yang ditawarkan gitu ya Bu. Jadi ekonomi masih berkembang ketika investor masih semangat, industri masih produktif gitu. Dan masyarakat dengan kenaikan yang moderat itu nggak begitu berat bebannya, daya belinya masih bisa dikatakan seimbang atau stabil. Tapi kalau terlalu rendah, investor kan jadi enggan ini untuk berinvestasi ke negara atau daerah yang inflasinya terlalu rendah. Kenapa? Nggak menjanjikan margin yang membuat ekonominya atau kondisi perusahaannya punya laba yang memadai. Kalau terlalu rendah apa Bu? Kalau terlalu tinggi kan daya beli menjadi turun gitu. Kalau terlalu rendah tanda-tandanya apa Bu? Deflasi misalnya. Oh, deflasi berarti berkepanjangan, over supply. Iya, demandnya kurang. Sehingga harga barang kan turun. Ketika harga barang turun itu kalau itu merupakan produk dari petani atau produk perusahaan kan merasa dirugikan. Coba kalau lagi panen raya harga turun, teriak kan. Kalau kita bicara inflasi di komoditi itu saja, dia deflasi terus itu. Tapi karena inflasi ini dari 400 komoditas, makanya inflasi umumnya nanti bisa dilihat juga inflasi menurut
kelompok pengeluaran yang ada 11 kelompok pengeluaran. Yang bahan pangan sendiri, yang transportasi sendiri, yang ini sendiri. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam lagi, lebih banyak lagi yang angka-angka yang harus kita cermati untuk mengambil kebijakan yang paling tepat tadi itu harus melihat data skala mikro. Nggak hanya melihat inflasinya 2,28 misalnya, nggak seperti itu. Lihat lagi, ini di kelompok yang mana yang perlu ada treatment atau ada kebijakan. Lebih Bisa spesifik dalam lagi lagi, gitu ya, Bu? iya. Lebih Jadi spesifik lebih dalam lagi komoditas apa? Oh beras, oh cabai. Itu karena memang kita bisa menyajikan data sampai per jenis Jadi nanti komoditas. intervensinya atau programnya pun hanya pada komoditi tertentu itu gitu, nggak perlu Betul. semua komoditi. Karena Oke. kalau bicara telur, nanti kan DIY akan mencari daerah yang produksi telur mana sih. Jadi kerjasama antar daerah ke sana. Misalnya kita komoditas ikonnya Jogja adalah gudeg. Nangka muda nggak cukup nih dari DIY, dari Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya. Harus nyari lagi kan daerah mana yang punya produksi nangka yang banyak. Kerjasamalah dengan sana. Itu kalau udah sampai skala komoditas. Jadi terbukti kita juga importir ya, nangka aja import gitu ya. Mas Reda yang kerajinan aja impor bahan baku ya Mas dari daerah lain ya. Tapi saya pernah membaca adalah inflasi ringan itu dibutuhkan gitu. Itu maksudnya apa Bu? Inflasi ringan. Jadi kalau dalam konteks ini misalnya untuk pengusaha gitu itu malah justru diperlukan gitu. Iya, tadi ringan itu kan nilainya atau angkanya di bawah 10 ya. Sementara asumsi, Yang artinya kenapa malah dibutuhkan dengan yang ada inflasi tapi ringan aja itu apa dampaknya? karena itu tadi kalau terlalu tinggi membebani masyarakat. Oke. Misalnya dengan inflasi di atas 10. Jadi masyarakat itu untuk konsumsi hari-hari dia harus menggunakan uang yang lebih banyak. Kalau misalnya untuk mendapatkan beras sekintal harus nambah nilai rupiahnya, sementara pendapatan petani tidak meningkat. Bisa dibayangkan sehingga untuk memenuhi kebutuhannya akan banyak yang dipangkas dia. Harus ngurutin lagi skala prioritas. Kalau konsumsi masyarakat ini turun, itu perekonomian bisa terpengaruh. Sebab perekonomian di Indonesia dan di DIY itu masih sangat dipengaruhi oleh besaran konsumsi masyarakat. Itu andilnya masih hampir 60%, sekitar 60%. Jadi bisa dibayangkan kalau konsumsi masyarakat sangat turun, ya konsumsi masyarakat yang 60% tadi nggak tumbuh, apalagi malah kontraksi atau tumbuh minus, ekonomi kita menjadi kurang kondusif. Di sisi lain masyarakat untuk memenuhi gizinya berkurang, kalorinya berkurang, tadinya nggak miskin bisa menjadi miskin. Jadi banyak dampak yang membuat indikator-indikator atau hasil-hasil pembangunan menjadi kayak mundur ke belakang kalau inflasinya terlalu tinggi gitu. Nah ini mungkin pola konsumsi masyarakat juga ngaruh ya Mas Dana. Jadi kayak tadi hari raya itu banyak makan daging, makanya inflasinya di sektor daging gitu kan. Telur gitu ya. Iya, gitu ada edukasi nggak? Nggak boleh makan daging loh gitu. Ada Mbak. Jadi setiap kita momen HBKN itu kan kita pasti ada pemantauan ke semua kabupaten kota, dan dari hasilnya itu kan kita sampaikan ke masyarakat tuh melalui press conference yang biasanya kami itu dipimpin oleh Pak Sekda. Itu kita sampaikan ke masyarakat. Nah, terutama untuk HBKN Idul Fitri, Nataru itu kan ketika konsumsi pada naik itu pasti kita selalu sampaikan edukasi belanjalah yang bijak dan hemat. Belanja itu sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Lalu berhati-hatilah dalam berkonsumsi, itu selalu kami sampaikan. Jadi walaupun diayali duit-duitku gitu ya, dapat THR lagi gitu. Itu Mbak, diulang-ulang terus itu ya supaya masyarakat itu jangan panik. Jadi kalau kita ngomong jangan panik malah nanti masyarakat panik. Jadi kita selalu sampaikan itu yang positif. Belanjalah dengan bijak dan hemat. Jadi
pasokan itu tercukupi, jadi belanjalah secukupnya, sesuai kebutuhan sajalah. Jadi Ya kalap gitu ya. iya betul. Bahkan di TPI DDI itu ada jinglenya Mbak. Jinglenya Boleh dinyanyikan? nggak bisa. Nanti malah jadi bubar. Yang pesannya apa? Ya pesannya sama. Jadi istilahnya itu kita itu belanja itu yang bijak dan hemat. Jadi seperti itulah Mbak. Jadi untuk masyarakat itu terutama pada momen-momen tertentu kayak ya tadi itu Idul Fitri, liburan, Nataru itu ya belanjalah sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Dan yang selalu menjadi tagline kita itu kan inflasi terkendali, everybody happy kan, Mbak. Nah, itu selalu menjadi kita sampaikan terus dalam setiap saat melalui press conference. Nah, kayak gini ini podcast kayak gini kan juga salah satu upaya komunikasi efektif Mbak. Dari 4 kata tadi kan ini komunikasi efektif ke masyarakat juga. Ya mungkin kira-kira gitu. Jujur, masyarakatnya denger nggak? Ya kita harus banyak Mbak. Nyebarin ini. Harus lebih cerewet gitu ya dari Iya. masyarakatnya ya. Betul. Nah ini ngomongin soal tadi upaya gitu kan berarti butuh budgeting ya Mas. Iya. Kalau DIY itu dibudget untuk mengantisipasi inflasi itu bisa berapa banyak Mas? Terakhir saya melihat tadi laporan di mitra komisi saya ya, yang di komisi B ini ya, itu hampir 200 miliar sampai 200 miliar itu ada di beberapa OPD loh, Pak. Ya. Ada di beberapa OPD seperti Itu Mas untuk berapa? Dahana. 1 tahun? Iya, untuk 300 tahun ini miliar. tadi di 2023 itu hampir 200 miliar ya, untuk 200 miliar. subsidi pasar murah, untuk tidak hanya mengendalikan bahan pokok, tetapi juga menstimulasi orangnya, individunya untuk diberikan dia anggaran. Tetapi dikendalikan lagi oleh Mas Dahana lagi, tidak boleh belanja belanja boros tadi. Tapi Mas Dahana tadi indikatornya Nataru Mas tadi? Idul Fitri. Idul Fitri. Tidak boleh belanja banyak kan, Nataru Idul Fitri ada satu lagi sebetulnya Apa? ini 13-an. Oh gitu ya. Lah kan yang ini. Wah, ini. Nah, yang ini yang tidak terkendali malah tidak Iya, masa yang ngomong malah nggak terkendali kan, Iya, seperti betul. itu. Jadi mau dicermati lagu jinglenya Mas, ada 13-an nggak? Iya, Gaji tambah satu 13? lagi 13. Itu kan terulang juga itu terjadi Iya, kan ada inflasi. ada bansos juga. Tapi pemerintah itu sebetulnya ya seperti yang saya katakan tadi, seperti ikan bandeng tadi, sebetulnya hal-halnya itu hanya itu saja yang perlu dilakukan, perlu disepakati bersama untuk menstabilkan perekonomian. Nah kan jadi gemes Mas saya dengernya. Lah kan itu aja. Ya atau kayak bandeng. Programnya juga itu aja lah. Iya. Terus piye Mas biar Jadi memang lebih seperti itu aja. Yang harus menstabilkan itu hanya kegiatan action seperti itu aja. Dan itu harus benar-benar menjadi konsentrasi bersama, maksudnya bareng-bareng Mbak Hanum, Mbak Herum. Bu Herum memberikan data, diterima di OPD, kita yang menganggarkan budgeting, butuhmu apa mengendalikan inflasi kan, seperti itu kan, kita tinggal budgeting ke OPD masing-masing kan, seperti itu. Nah ini berarti kembali lagi ketika ini harusnya nasional yang punya kebijakan dan tidak melakukan program yang justru tidak produktif gitu. Ya, Kata Bu Herum harusnya itu hanya insidental gitu ya Bu, nggak terus-terusan gitu ya. Nah itu dari daerah bisa nggak sih bisa. Dari daerah bisa. atau menolak untuk tidak menggunakan metode yang dilakukan nasional untuk mengendalikan daerah sendiri? Bisa. Seperti contohnya ada bela beli Kulon Progo itu juga Otoritasnya iya, daerah otoritas satu-satunya yang menolak Bulog kan cuman Kulon Progo pada waktu itu. Itu kebijakan nasional yang ditolak oleh Kabupaten Kulon Progo karena Kabupaten Kulon Progo mempunyai skema tersendiri untuk mengendalikan bahan pokok yang ada di daerahnya. Dan itu sudah dihitung maksudnya Iya, bagaimana? yang itu yang bisa bupati karena diskres loh dia. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya kenapa kabupaten justru malah punya kekuasaan yang lebih Iya, dibanding karena provinsi? otonomi. Iya, oke. Iya, karena Kebayang. Jadi misalnya ini kebijakan impor beras padahal Kulon Progo atau daerah lain sedang panen gitu, maka Iya. tidak perlu itu. Saya dan- tidak menerima kebijakan dari nasional, oke. cukup saya bisa Berarti mengendalikan. itu apa yang dibutuhkan seorang leadernya, bupati, wali kota itu yang Pertanyaannya akan punya. semakin dalam. Saya jadi pejabat politik Kan jadi harus bingung.
ini sebenarnya Iya, kan sesuatu iya. yang berulang, kenapa pertanyaannya kan selalu begitu, kenapa Iya. nggak pernah menjadi lebih baik gitu loh. Iya, itu leadernya betul. Oke. Jadi harus Ya, kekuatan mempunyai untuk keberanian, punya inovasi. Di samping itu kalau saya sebagai pengamat pejabat politik, yang namanya leader itu berinovasi, mempunyai keberanian, tapi juga dia berakhlak, beragama, maksudnya dengan koridor-koridor tertentu untuk membuffer keberaniannya tersebut. Naik kebablasan nanti ya gaji 13-an untuk judi online, Mas. sementara tuh sebenarnya di balik OPD kan ada dewan yang akan bisa membantu menguatkan itu kan Mas, iya kan? Bisa, Mas. Komitmennya harus sama kan sebagai pemerintah daerah, Ya, konsentrasi eksekutif legislatif. bersama. Oke. Konsentrasi Artinya bersama. bisa terjadi kesepakatan itu, dewannya juga mendukung supaya punya otoritas otonomi sendiri untuk menyelesaikan inflasinya gitu Mas. Iya, sangat bisa sekali seperti itu. Dorongan ya tergantung inovasi pribadinya masing-masing, kita ini mau berubah atau mau stuck seperti ini saja. Atau ingin yang mudah daripada yang susah gitu ya. Nah, seperti Oke, nah Mas Dana lagi ini kalau Pemda DIY sendiri, ini kan Pak Gubernur juga sangat concern ya untuk ini mengupayakan juga masyarakat selain tadi himbauan, apakah juga masyarakat itu pernah tadi pedagangan dilibatkan, kemudian kelompok-kelompok masyarakat lain juga ikut dilibatkan untuk mereka lebih aware terhadap pengendalian inflasi selain hanya himbauan untuk tidak berbelanja gitu. Apalagi, apakah ada bentuk edukasi atau apa Ada Mbak, tentang jadi inflasi? kalau di Perindak itu ada forum yang rutin itu bertemu dengan distributor Mbak. Jadi Antara siapa dan siapa? Disperindak dengan distributor, Distributor, komoditas pangan. oke. Ya, Lalu jadi apa yang dilakukan? itu yang disampaikan itu ke distributor ya pemenuhan pasokan di DIY. Lalu tadi berbicara tentang margin. Ya itu jadi supaya apa? Harga yang di sini itu stabil, pasokan juga stabil. Itu yang Jadi membuat kesepakatan tidak lebih dari sekian gitu untuk harga atau gimana? jadi kan nanti di distributor itu misalkan harganya X. Nanti ada pedagang besar, ada pedagang eceran. Nah, itu kan ada nilai-nilainya itu kan. Nah, itu harus dikoordinasikan juga kan. Nah, itu tugasnya dari Disperindak, sekaligus tadi ada dia menjaga pasokan, lalu harga, lalu distribusinya. Jadi distributor itu kan mendistribusikan kemana saja yang dibutuhkan. Nah, itu dari pasokan yang maksudnya produknya sudah jelas. Lalu kalau dari pasokan yang dari produksi tanaman itu kan Dinas Pertanian juga ada namanya pembinaan ke petani, ke peternak, itu untuk mencukupi pasokan di DIY itu seperti apa? Dari tanaman pangannya, padi dan sebagainya, produk horti ada juga. Lalu dari peternakan itu ada yang daging ayam, telur ayam ras, daging sapinya. Itu kan juga ada edukasinya Mbak Marta, seperti itu. Jadi semua lini Ya, diberikan edukasi. dan yang ada satu inovasi lagi yang membuat kita itu pernah menjadi juara TPID Award di tahun 2021. Itu hilirisasi hilirisasi cabai, pasar lelang cabai digital. Jadi itu pertama kali di Indonesia, Mbak. Dan setelah menang, kita itu kunjungan studi banding itu nggak selesai sampai sekarang. Jadi sampai kemudian nggak menang lagi. ya kita masuk nominasi terus, untungnya Mbak ya, kemarin kan kita tinggi sekali ya, nggak menang. Ya kan karena sibuk menerima kunjungan jadi lupa prestasinya gitu loh. jangan lihat sini. Ya, ini semoga tahun ini menang lagi Mbak. Ya minimal nominasi lah. Seperti Lo dorongan dari Iya. Mas Wakil Rakyat kita kan tinggi sekali. Tapi saya juga pernah mendengar bahwa distribusi itu salah satu juga penyokong inflasi. Ketika distribusi tidak lancar, itu pun akan. Nah itu DIY sendiri ada kayak apa ya? Subsidi gitu ya untuk distribusi, betul nggak sih? biaya distribusi tadi yang saya sampaikan tuh untuk pasar murah tadi Mbak. Pasar murah. Bukan distribusi komoditi misalnya lagi. Ini kan panen gitu ya, kemudian terdistribusi dengan baik maka tidak terjadi inflasi. Tapi kalau tidak terdistribusi dengan baik kan terjadilah, nah gitu. Kalau biaya distribusi yang di pasar murah tadi itu untuk memotong, jadi misalnya dari distributor ke lokasi itu harganya kita potong subsidi biaya jadi ada distribusi. subsidi. Ya. Kalau yang dimaksud Supaya tidak membebani kepada harga gitu. Iya, betul. Kalau yang dimaksud dari aksesibilitas itu dari Dinas PU, itu infrastruktur kita itu istilahnya kemantapan jalannya sudah di atas 78%, itu ada indeksnya. Jadi istilahnya
jalan di DIY itu aksesibilitasnya sudah bagus, Mbak. Mungkin bisa dikatakan sangat bagus ya di DIY ini. Jadi untuk pendistribusian dari komoditas lokasi A ke B itu relatif lebih baik daripada mungkin yang daerah lain yang infrastrukturnya kurang baik seperti itu, Mbak. Lebih lancar dan Ya, efisien jadi gitu. kita itu selalu koordinasinya kan TPID itu nggak hanya di Serindak Dinas Pertanian, ternyata juga dengan Dinas Perhubungan untuk angkutan logistiknya, PU untuk infrastruktur dan jaringan irigasinya baik primer, sekunder dan tersier. tersier seperti itu. Oke, kembali ke Bu Herum nih soal bagaimana survei. Nah, karena DIY ini, mohon maaf ini saya Iya. compare dengan data BPS yang lain yang itu sering kali ditanyakan itu soal kemiskinan gitu ya. Kok DIY miskin terus itu loh. Itu surveinya gimana itu. Tapi bukan yang ini. Surveinya sendiri kalau untuk kemudian dikompil jadi data inflasi itu tuh model surveinya seperti apa sih, Bu? Jadi karena ini merekam harga, survei itu lebih banyak komoditas yang ada di pasar. Jadi ketika terjadi Jadi ada transaksi, gejolak harga di pasar itu yang iya, terekam. transaksi antara si pembeli konsumen kan dalam hal ini dengan pedagang itu berapa itu yang kami rekam. Karena itu untuk merekam Sampelnya 400, di berapa? Dari ada 3 pasar itu. Salah satunya Beringharjo, kemudian apa Demangan ya kalau tidak Demangan, salah. Keranda. Ada juga pasar modernnya. Jadi selain pasar tradisional juga ada pasar modernnya. Kemudian kalau yang pendidikan ya ke beberapa perguruan tinggi, kemudian ke beberapa rumah sakit untuk melihat jasa kesehatan, kemudian untuk apa upah ART atau IRT ya, asisten rumah tangga asisten pun rumah tangga. kami data itu. Ngaruh di situ, Bu, masuk ke situ. Iya, kebetulan masuk dalam yang 400 komoditas harus dipantau tadi. Jadi itu nanti ada yang mingguan, yang seperti bahan pokok itu ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada juga yang 3 bulan sekali. Kalau misalnya biaya pendidikan ya nggak tiap bulan naik kan kebijakannya. Semesteran ya. Semesteran begitu. Jadi dari 400 itu kita lihat ada yang naik, ada yang turun biasanya. Kalau dominan naik terjadi inflasi, kalau dominan turun menjadi deflasi. Itu hasilnya monitoring ini live atau harus gimana sih, Bu? Kan hari ini digital semua ya. Apakah setiap hari bisa terpapar sehingga langsung diakses oleh teman-teman TPID apa gimana, Bu? Kalau yang kami itu wawancara langsung. Ya, dengan Wawancara dengan responden tadi. responden, Ya, kemudian respondennya hasilnya itu dagang, kemudian di input. Di input itu langsung terolah di pusat. dan itu bisa dibuka oleh hari itu juga. Kalau kami karena rilisnya itu bulanan, kami bulanan. Tetapi setiap periode pendataan itu tetap dicermati. Kalau misalnya anomali, contohnya kayak tadi kembali ke nangka itu, kami menemukan kok bulan apa sampai berapa itu naiknya tinggi anomali, ya kami yang bukan pendata, kami turun ke lapangan untuk mengecek. Benar nggak? Recheck lagi, iya, rechecking. anomali terlalu naik atau terlalu turun itu kami cek, benar nggak? Kalau misalnya benar kan kami juga akhirnya dapat fenomena kenapa sih? Oh ternyata nangka harus didatangkan sekarang dari Lampung dan Sumbaksel gitu. Kosnya tinggi sehingga harga jualnya tinggi. Jadi naik atau turunnya inflasi itu dapat dijelaskan oleh BPS karena kami tahu kira-kira naiknya kenapa. Apakah karena El Nino dan sebagainya tadi gitu. Ya. Dan itu dilakukan sepanjang waktu sehingga tadi tren tadi itu bisa kelihatan. Pola dari setiap komoditas itu bisa kita gambarkan. Ini kapan naik, kapan turun dan sebagainya. Dan kita sekarang menghitung di 2 wilayah. Jadi kalau tahun lalu itu hanya kota Yogyakarta, sekarang dengan Gunung Kidul. Jadi 2 lokus ini kami hitung termasuk nanti kami sajikan angka inflasi gabungannya. Bisa jadi di sini inflasi, sini deflasi, terus gabungannya inflasi tapi tipis misalnya gitu. Yeah. Oke. Baik. Mas Ridan yang terakhir karena hubungannya sama edukasi kepada masyarakat tentang inflasi yang sebenarnya biasa aja kita sering dengar gitu, tapi poin pentingnya pesannya setelah kita obrolan ini tuh biar masyarakat kita lebih paham tentang dan menyikapi inflasi itu dengan lebih
tepat itu apa masarannya, Mas? Sebetulnya tuh masyarakat tuh sudah paham ya, karena memang data dari BPS sekarang lebih ter apa lebih tersampaikan ke masyarakat. Jadi yang sering ditanya tuh biasanya OPD sama legislatif. Iya. Itu kok datanya seperti ini ya, kan seperti ini. Yuk, kowe iki dadi anggota dewan nyambut gawe apa kan? Orang nyambut gawe gitu. Biasanya kan seperti itu. Tetapi dari reses saya sendiri dari reses beberapa yang ada di anggota dewan, dari sosialisasi yang ada di anggota dewan, itu menjadi satu bentuk untuk menyampaikan kepada masyarakat, karena kita juga defend kan seperti itu kan, kita juga defend wong toh budgeting yang ada di kita sudah sudah di OPD kan seperti itu, untuk mencegah pengendalian perekonomian yang ada di DIY. Jadi lewat program-program dewan aja penyampaiannya ke masyarakat. Jadi kan sering itu ditanya oleh masyarakat, dan daripada ditanya kan kita selalu menjelaskan dulu kepada masyarakat tentang kenapa data BPS seperti ini, kenapa DIY itu miskin. Nah, kita selalu menjelaskan di situ. Tidak pernah lelah ya, Mas? Ya Bukan memang terus- tugasnya kan Oke. seperti itu. Matur nuwun, Mas. Iya, Walaupun bandeng tetap dijelaskan Iya. supaya bandeng tetap lebih enak, Mas. Matur nuwun, Mas Reda, Mas Dana. Iya, tetap semangat ya bersama dengan Bu Kepala Biro. Sampai sakit ya gara-gara begitu banyak acaranya. Bu Herum, terima kasih banyak, Bu. Banyak-banyak Sama-sama. mengedukasi kita. Kayaknya mungkin yang perlu lagi diedukasi adalah soal data, bagaimana mengambil data untuk kemiskinan deh ya, Mas. Supaya masyarakat kita paham kok iso untuk miskin gitu ya. Saya nengok udah nggak ada Oh orang. gitu. Itu masih jadi penasarannya kita, nanti Bu Heru mungkin Iya, perlu sesi siap. khusus gitu ya. Iya. Terima kasih kepada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Serda DIY, Mas Dahana, karena di Teras Kepatihan kita mendapatkan informasi yang lebih banyak. Terima kasih PDIN, Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta, yang menjadi venue kita hari ini dan menjadikan kita tahu lagi tentang inflasi. Sarannya Mas Reda mohon diingat, apalagi kepada para ASN tentang 13 itu tadi. Dan kita sebagai warga lebih bijak untuk kita bisa membelanjakan apa yang kita punya supaya inflasi tetap terkendali. Saya Marta Sasongko, keep smart.